Shalom, sekarang kita bahas Yesus soleh, maka Yesus muslim. Ini adalah kritik terhadap Bang Zuma. Isa Al-Masih itu apa keyakinannya? Beliau adalah seorang muslim yang taat. Dan itu masih direkam oleh seorang Farisi bernama Paulus di dalam suratnya. Bukan suratnya sih, tapi dikatakan oleh bapak-bapak gereja itu adalah surat beliau. Ibrani 5 nomor 7. Sebagai manusia. Ibrani 5. Ya, Ibrani 5 nomor 7. Sebagai manusia, Yesus mempersembahkan doa kepada Bapa yang sanggup menyelamatkannya dari kematian. Dan atas kesolehannya, dia doanya dikabulkan. Yesus disebut sebagai anak soleh. Itu yang pertama. Bang Zuma terjebak dalam cocok logi dengan menyamakan kata saleh dalam Ibrani 5:7 dengan konsep muslim. Ada dua pembahasan, yaitu analisa cocok logi Bang Zuma dan eksposisi Ibrani 5 ayat 7. Berikutnya kita akan membahas tentang Bang Zuma dan metode cocok logi yang berbahaya. Bang Zuma menggunakan metode yang disebut cocok logi, yaitu mengambil satu kata dalam teks, kemudian mencocokkannya dengan konsep yang diinginkan tanpa mempertimbangkan konteks historis, linguistik, dan teologis. Ini adalah bentuk falasi asosiatif, yaitu menghubungkan dua hal yang tampak serupa, padahal tidak ada hubungan kausal yang sah antara keduanya. Sebagai contoh, logika yang digunakan oleh Bang Zuma mirip dengan contoh absurd berikut. Tai berwarna kuning. Kuning adalah warna emas, maka tai adalah emas. Ini jelas kesalahan berpikir karena hanya melihat kesamaan satu aspek, yaitu warna kuning, tanpa mempertimbangkan makna dan esensi dari kedua hal tersebut. Begitu juga dengan argumentasi Bang Zuma. Yesus disebut saleh dalam Ibrani 5 ayat 7. Muslim berhubungan dengan kesalehan, maka Yesus adalah muslim. Pola pikir ini berbahaya karena membentuk kesimpulan yang salah dan menyesatkan. Jika diterapkan secara luas, seseorang bisa menyimpulkan apa saja hanya berdasarkan kesamaan kata, bukan berdasarkan makna sebenarnya. Lebih parah lagi, jika Bang Zuma menerapkan logika ini pada agama orang lain, ia bisa terjebak dalam kesalahan fatal. Misalnya, Bang Zuma berpikir tentang tai lalu menganggapnya sebagai emas. Dalam pemikirannya, ia menyamakan Kristen dengan sekelas tai, tanpa menyadari bahwa Kristen sebenarnya adalah emas. Akibatnya, pemikirannya justru menyesatkan dari kebenaran. Ini menunjukkan bahwa pendekatan yang ia gunakan hanya lemah secara logika, tetapi juga dapat membuat menilai sesuatu terbalik dari kebenaran. Nah, kita akan menggali apa sebenarnya dalam kitab Ibrani 5 ayat 7 yang seperti yang dikatakan oleh Bang Zuma. Namanya, kalau istilah Kristen dalam teologi, namanya eksposisi Ibrani ayat 7. Saya bacakan ayatnya. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dengan permohonan, dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Ibrani 5 ayat 7. Makna kontekstual. Surat Ibrani ditulis untuk menegaskan supremasi Yesus sebagai imam besar dalam perjanjian baru yang lebih tinggi daripada imam Yahudi. Ayat ini merujuk pada pergumulan Yesus di Taman Getsemani, di mana ia berdoa dengan penuh kesedihan sebelum penyalibannya. Baca Matius 26 ayat 36 sampai 46. Kata saleh dalam Ibrani 5 ayat 7 berasal dari kata Yunani eulabeia, yang berarti takut akan Allah, dalam pengertian hormat dan ketaatan, bukan sekedar perbuatan saleh umum. Ini berbicara tentang ketaatan Yesus dalam penderitaannya, yang mencapai puncaknya dalam pengorbanannya di kayu salib. Itu makna kontekstual. Nah, sekarang kita bicara konteks teologis. Yesus bukan muslim. Yesus adalah imam besar
dan korban yang menyelamatkan dunia. Dalam teologi Kristen, Yesus bukan sekadar hamba Allah, tetapi anak Allah yang memberikan dirinya sebagai kurban untuk keselamatan manusia. Ini bertentangan dengan ajaran Islam yang menolak konsep penebusan dosa oleh Yesus. Yang kedua, Yesus tidak menganut syahadat Islam. Muslim harus mengakui syahadat tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Yesus tidak pernah mengucapkan syahadat ini, bahkan mengajarkan bahwa dialah satu-satunya jalan kepada Bapa. Yohanes 14 ayat 6. Kita baca Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ayat ini menegaskan bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan menuju keselamatan dan hubungan dengan Allah Bapa. Tidak ada cara lain untuk memperoleh kehidupan kekal selain melaluinya. Ini sekaligus menjadi dasar teologi Kristen bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Yang ketiga, Yesus disebut Tuhan oleh para muridnya. Thomas menyebut Yesus Tuanku dan Allahku. Baca Yohanes 20 ayat 28. Jika Yesus adalah Muslim, klaim ini akan dianggap syirik. Namun Yesus tidak menolak penyembahan ini. Yang keempat, Yesus disalibkan, sementara Islam menolaknya. Islam menolak penyaliban Yesus. Baca Quran 4 ayat 157. Namun semua sumber-sumber sejarah dan Alkitab menegaskan bahwa Yesus benar-benar disalibkan. Secara sejarah bisa dibuktikan. Dengan kata lain, Yesus bukan Muslim karena ajarannya dan misinya berbeda secara fundamental dari Islam. Kesimpulan, Bang Juma terjebak dalam cocok logi dengan menyamakan kata saleh dalam Ibrani 5 ayat 7. Dengan konsep Muslim, ini seperti menyamakan tai dengan emas hanya karena warna kuning. Konteks Ibrani 5 ayat 7 menunjukkan bahwa kesalihan Yesus bukan sekedar moralitas, tetapi ketaatannya sebagai imam besar yang menebus dosa manusia. Jika Yesus adalah Muslim, maka ia seharusnya tidak mengajarkan keilahiannya, tidak menerima penyembahan, dan tidak mati di kayu salib. Tetapi fakta sejarah, dan Alkitab menunjukkan sebaliknya. Jadi, klaim Bang Juma bahwa Yesus adalah Muslim bukan hanya keliru secara logika, tetapi juga bertentangan dengan kesaksian kitab suci dan bertentangan dengan sejarah. Isa Al-Masih itu apa keyakinannya? Beliau adalah seorang Muslim yang taat. Ya, Ibrani 5 nomor 7. Sebagai manusia, Yesus mempersembahkan doa kepada Bapa yang sanggup menyelamatkannya dari kematian. Dan atas kesolehannya, doanya dikabulkan. Yesus disebut sebagai anak soleh. Itu yang pertama.